Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di alam dewa kuno. Apa yang terjadi di sini? Ucap Xiaoyan melihat alam dewa kuno yang telah mengalami perubahan yang hampir mengguncang bumi. Itu telah berkembang sangat pesat dan sebagian besar bangunannya terbuat dari emas. Dapat dilihat bahwa Ratu Kuil kuno seharusnya memiliki ketertarikan khusus terhadap emas. Dengan kekuatan alam dewa kuno ini, memungkinkan lebih banyak orang kuat yang akan bergabung. Ucap Ratu Kuil kuno menatap Xiaoyan dengan senyuman di wajah cantiknya. Apakah Ratu tidak khawatir? Ucap Xiaoyan. Hei, tunggu. Apakah kau mencoba mengatakan jika ada pemberontak? Ratu langsung memotong perkataan Xiaoyan. Dan dia langsung mengangguk sambil terus melihat ke sekeliling. Mengumpulkan begitu banyak orang kuat dari semua benua dan bintang, maka tidak dapat dihindari akan adanya potensi kesalahan. Karena begitu rahasianya bocor, maka konsekuensinya akan terjadi bencana besar. Apalagi diperkirakan bahwa Taisu telah menyelinap ke beberapa benua dan bintang. Dengan situasi saat ini, tidak mengherankan jika Taisu juga telah menyelinap ke alam dewa kuno di antara ribuan orang ini. Beberapa situasi tidak dapat dihindari. Tetapi walaupun mereka telah menyelinap di alam dewa kuno, namun tidak mungkin bagi mereka untuk menyentuh inti alam dewa kuno, jadi tidak perlu khawatir. Ucap Ratu Kuil kuno menjelaskan. Dalam melakukan sesuatu, Ratu Kuil kuno selalu teliti dan berhati-hati. Hal-hal ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan oleh Xiaoyan. Ratu, di manakah tempat orang-orang dari benua Doqi dan benua Daodi dipindahkan? Ucap Xiaoyan bertanya. Ketika dia tiba di benua Daodi, Xiaotian berkata bahwa sebagian besar orang telah dipindahkan. Dan hanya mereka yang tidak ingin pergi yang tetap berada di benua Daodi. Mereka semua telah dipindahkan ke bintang di Kampan Nangling. Tidak akan ada bahaya sampai Taisu menginvasi Kampan Nangling. Karena jaraknya yang terlalu jauh, tidak mungkin bagi alam dewa kuno untuk menyelamatkan benua Doqi dan benua Daodi. Jadi untuk sementara, hanya hal seperti ini yang bisa kulakukan. Ucap Ratu. Dia sepertinya merasa bahwa dia belum memenuhi amanat Xiaoyan untuk melindungi kampung halamannya dan segera menjelaskan. Terima kasih Ratu, ucap Xiaoyan mengepalkan tinjunya ke arah Ratu. Meski begitu, itu pasti membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material sehingga dapat mencapai level ini. Dan tentu saja rasa terima kasih di hati Xiaoyan melampaui kata-katanya. Dia tidak meragukan kemampuan Ratu untuk melakukan pengaturan seperti ini. Dan itu adalah salah satu kemampuan Ratu. Selain pintar berakting untuk meraih simpatinya. Apakah kau juga sopan seperti ini kepada Ratu Chen Xianyuan? Ucap Ratu kembali menyinggung tentang Ratu Chen Xianyuan yang dianggapnya sebagai duri dalam hubungannya dengan Yang Mulia ataupun kepada Xiaoyan saat ini. Atas ucapan terima kasih Xiaoyan, Ratu tampaknya tidak terlalu senang dan memandang Xiaoyan dengan cemberut dan bertanya. Tidak peduli apa jenis kasih sayang itu, ini adalah bentuk kesopanan. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum penuh kemenangan. Aku tidak suka etika ini, dan sepertinya tidak pada tempatnya. Ucap Ratu melengkungkan bibirnya dan berkata dengan cemberut lagi. Melihat ini Xiaoyan tertawa 2 kali, tetapi tidak menjawabnya dengan kata-kata. Dan segera dia memanggil semua orang di tim Fairless untuk mengikutinya dan pergi keluar dari Bahtera. Pavilium yang diatur oleh Ratu Kuil kuno di alam dewa kuno untuk Xiaoyan itu cukup besar dan dapat menampung semua orang. Semua bangunan di alam dewa kuno ditangguhkan di udara. Dan itu dihubungkan oleh jalan emas. Di kedua sisi jalan ada juga pohon dengan daun emas yang ditanam. Saat memasuki alam dewa kuno, Xiaoyan merasa seperti berada di negeri dongeng. Dalam hal dekorasi, wanita secara alami lebih unggul dari pria. Dan pemandangan di alam dewa kuno ini sangat indah, yang dapat memanjakan mata siapapun yang memandangnya. Saat berikutnya semua orang mengikuti di belakang Xiaoyan.
Melihat bahwa bangunan di sini semuanya dalam satu warna, dan itu ditata dengan baik. Ada juga air mancur besar di tengahnya dan di bawahnya ada kabut pelangi yang tampak membentang di seluruh kuil kuno. Di kehampaannya ada beberapa tempat lepas landas bahtera. Dan saat Ratu Kuil Kuno memasuki kuil kuno, seluruh tubuh dan pikirannya tampak rileks dan bahagia. Tanpa sadar sudut mulutnya perlahan naik sedikit. Meskipun kuil kuno sekarang banyak berubah dan telah diperluas, Xiaoyan masih dapat menemukan pavilion tempat dia tinggal sebelumnya. Dengan kedatangan Xiaoyan dan yang lainnya, banyak mata tertuju padanya. Sepertinya mereka semua mengenali Xiaoyan. Dan ketika lewat, mereka semua mengepalkan tangan dengan hormat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut dengan hal ini dan berpikir pada dirinya sendiri. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, namun sebenarnya popularitasnya lebih besar daripada kekuatannya. Dan popularitas ini rasanya agak aneh. Sampai dia terus berjalan di jalan emas dan Xiaozan mulai berteriak. "Wow, Tuan Muda Xio, apakah itu patungmu? Ini sangat luar biasa." Mengikuti seruan Xiaozan, tatapan mata semua orang saling bertemu. Dan tidak jauh dari sana mereka melihat sebuah patung yang terbuat dari emas. Meskipun hanya sebuah patung, tetapi itu memiliki 9 poin pesona Xiaoyan yang tidak berlebihan. Xiaoyan melihat patung ini dan tiba-tiba muncul garis-garis hitam di kepalanya. Tidak heran semua orang membungkukkan tangan dengan hormat kepadanya di sepanjang jalan. Ternyata di sini telah didirikan patung dirinya. Tentu saja di sepanjang jalan, semua orang mengenalinya. Xiaozan dan semua orang dari tim Fearless melangkah maju dan berdiri di samping patung Xiaoyan dengan ekspresi iri di wajahnya. Xiaoyan tidak memperdulikannya, tetapi dia memilih untuk pergi dengan cepat. Tidak perlu menebak tentang patung ini. Semua orang juga tahu bahwa hanya ratu yang dapat mengukir patung yang begitu halus dan hidup. Meskipun Xiaoyan hanya meliriknya dengan bingung, namun dia harus mengakui bahwa pesona di antara alisnya memang sangat mirip dengan miliknya. Itu menunjukkan bahwa di hati sang ratu, dia tidak sesederhana sebagai reinkarnasi yang mulia. Adapun ratu sedikit bingung mengapa Xiaoyan tampaknya tidak senang melihat patungnya. Jadi dia hanya bisa terus mengikuti dan senyum segera muncul di wajahnya. Sementara itu tim Fearless masih sangat kagum dengan patung milik Xiaoyan. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama berada di dunia bawah. Dan dunia bawah tidak memiliki kemegahan seperti yang ada di alam dewa kuno. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, mereka segera tiba di sebuah pavilion. Meskipun pavilion ini tidak memiliki tempat pelatihan besar seperti di Xiao Mansion, tetapi pavilion ini sudah menjadi pavilion terbesar dan terindah dibandingkan dengan pavilion di sekitarnya. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di gerbangnya, dan di atas kepalanya ada kata Xiao Mansion yang tertulis dengan mengesankan. Melihat dua kata di belakang, Xiaoyan tidak bisa menahan senyumannya. Dan segera dia mengambil langkah dan berjalan menuju ke dalam pavilion. Saat dia memasuki aula, tampilannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan itu sangat berbeda dari sebelum dia meninggalkan pavilion ini. Saat ini seluruh pavilion dipenuhi dengan segala bunga dan buah-buahan yang indah. Bahkan ada aroma berbagai wewangian obat. Xiaoyan langsung menarik nafas dalam-dalam, lalu menghirupnya dan langsung merasakan sensasi yang luar biasa. "Kalian sebenarnya telah menanam banyak bahan obat terkenal," ucap Xiaoyan tertawa. Tepat ketika senyum muncul di wajahnya, hembusan angin langsung bertiup ke arah wajahnya dan sosok merah langsung menuju ke arah Xiaoyan. Namun sosok merah itu hendak menyentuh dan menyerang Xiaoyan. Tiba-tiba sosok itu berhenti pada jarak kurang dari setengah dinding dari Xiaoyan. Dan seolah-olah dia tidak bisa bergerak saat ini. "Apakah kau baik-baik saja?" ucap sosok itu berkata dengan hembusan marah. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Dia tidak memperhatikannya dengan ekspresi marah di wajahnya. Kemudian Xiaoyan langsung merentangkan tangannya dan meningkatkan ke pinggang lembut sensual di depannya. Lalu memeluknya dengan erat. "Aku sudah lama tidak melihatmu. Kenapa kau masih sangat nakal?" ucap Xiaoyan merasakan kelembutan di lengannya dan kelembutan di dadanya. Lalu berkata dengan lembut, "Sial, aku bahkan tidak bisa mendekati tubuhmu sekarang. Jika aku tahu kau akan sekuat ini, seharusnya aku melenyapkanmu saat berada di benua Dauki." Ucap Cailin berjuang sedikit.
Tetapi menemukan bahwa lengannya tidak bisa bergerak, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berjuang. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia mengingat masa lalu saat ini. Meskipun sulit, itu adalah tahun-tahun yang sangat indah. Kakak Cailin, lama kita tidak bertemu. Pada saat ini suara seperti bel perak terdengar di belakang Xiaoyan. Harap bersabar. Kupikir Sun Er juga sangat ingin bertemu, ucap Cailin. Setelah Sun Er selesai berbicara, dia mendorong lengan Xiaoyan menjauh dari Cailin. Tepat ketika Cailin menatap Sun Er, dia langsung tersenyum manis dan ada pancaran kegembiraan di matanya. Keduanya langsung memegang tangan satu sama lain dengan senyum manis di wajah mereka. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan hanya tersenyum melihat keduanya yang saling mengobrol dan terlihat sangat bahagia. Namun tiba-tiba ada sosok wanita cantik yang langsung melompat menuju ke arahnya dengan gembira. Sosok wanita cantik ini adalah Qinglin, yang melihat Xiaoyan dengan malu-malu dan memegang kedua tangannya di depannya. Saat ini Xiaoyan terlihat sedikit gugup karena ketiga istrinya langsung mendekat. Xiaoyan memandang Qinglin dan tersenyum lembut. Dia langsung meraih tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Lalu membelai rambutnya dengan lembut tanpa mempedulikan reaksi dari Qinglin. Xiaoyan mengeluarkan jepit rambut halus dari cincin penyimpanannya dan itu muncul di tangannya. Kemudian Xiaoyan memakaikannya di rambutnya yang indah. Ketika pertama kali aku melihatnya, kupikir itu cocok untukmu. Dan sekarang dugaanku tampaknya memang benar, ucap Xiaoyan tertawa ringan. Pipi Qinglin langsung memerah dan dia menatap Xiaoyan dengan kagum. Terima kasih tuan. Maaf, suamiku. Gelar ini sudah lama berlalu tetapi Qinglin masih belum terbiasa memanggil suami. Dan dia secara tidak sadar ingin memanggilnya Tuan Muda Xiaoyan. Statusnya saat ini membuatnya merasa semua yang terjadi terlalu ajaib. Saat Xiaoyan menatap Qinglin dengan lembut, terdengar keributan di antara kerumunan di belakang. Hei, tutup mata kalian. Ada yang bermesraan di sini, ucap Xiaozan berteriak keras sambil tertawa kecil. Siapa yang melakukan hal cabul di sini? Xiaozan mengikuti arah suara itu. Dia melihat seorang pria dengan alis pedang dan mata berbintang yang muncul dari belakang kerumunan. Dan sosok pria tampan itu mendekatinya lalu memeluk dirinya. Xiaozan, siapa yang kau sebut cabul? Berbicaralah dengan sopan, ucap pria tampan itu tiba-tiba berkata dengan marah. Kau yang cabul, kita semua adalah laki-laki. Mengapa kau memelukku? Apalagi aku juga tidak mengenalmu. Setelah berkata, Xiaozan lari dengan marah. Dia merasa aneh dipeluk oleh seorang pria yang tidak dikenalinya. Dan sepertinya itu akan membuatnya merasa mual selama beberapa hari. Hei, bukan begitu. Kenapa kau tidak mengenaliku? Ucap pria tampan itu berkata dan memandang Xiaozan dan sekelilingnya dengan aneh. Dia tidak percaya semua orang di tim Fearless memandangnya dengan curiga. Dan mereka semua tampaknya menggelengkan kepalanya saat melihatnya sekilas. Suaranya memang terdengar sangat familiar. Tapi sepertinya kita benar-benar tidak mengenal satu sama lain dan tidak ada pria yang mirip wanita dalam tim kami, ucap Xiaozan terus berbicara. Storm dan Nan Erming serta yang lainnya setuju lalu mengangguk. Aku tidak menyangka menjadi tampan itu membuatku merasa sedikit mual, ucap pria tampan itu bergumam dengan nada suara yang datar. Pada saat ini King Mu'er mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu melihat sosok di depannya dengan serius dan berkata dengan ragu. Sepertinya aku mengenalimu. Mendengar ini wajah tampan itu langsung menunjukkan warna kegembiraan. Kalau dipikir-pikir, suaramu sangat mirip dengan kerangka yang suka melihat celana dalam orang lain, ucap King Mu'er segera berkata dan menampar dahinya. Mendengar ini ekspresi wajahnya yang tampan tiba-tiba membeku. Dia mungkin tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesan seperti itu di hati semua orang. Kerangka Zheng Hui, semua orang segera menyadarinya. Setelah dia berhasil membentuk kembali tubuhnya, dia memang terlihat sangat tampan dan sangat kontras dengan penampilannya yang menyeramkan sebelumnya. Dan secara alami semua orang mengenalinya. Dan wajah tampan ini adalah Zheng Hui. Xiaoyan secara alami mengenalinya, tetapi dia sengaja tidak mengatakannya untuk menggoda Zheng Hui dan sampai semua orang benar-benar mengenalinya. Hahaha, ternyata itu kamu. Maaf, barusan kamu terlalu mirip dengan wanita, ucap Xiaozan langsung tertawa dan memeluk Zheng Hui.
Zheng Hui terlihat buruk dan terlihat tidak bahagia. Kata-kata Xiaozan telah memperburuk keadaan. Tetapi setelah beberapa saat, Zheng Hui terhibur dan semua orang akhirnya tertawa. Sebelum kehadiran Xiaoyan dan kelompoknya, di pavilion ini hanya ada Cailin, Qinglin, dan Xiaoqi dan tentu saja selalu sangat sunyi. Tetapi sekarang, pavilion penuh dengan tawa yang memecah ketenangan dalam sekejap. Dan pada saat yang sama sepertinya memiliki suasana yang penuh kehangatan. Itu membuat semua orang sepertinya telah kembali ke masa lalu. Kultivasi adalah masa kesunyian yang panjang. Dan itu bahkan mungkin merupakan diri sendiri. Hanya pada saat ini mereka tampaknya merasakan keberadaan kehidupan yang sebenarnya. Pada saat ini ada sosok cantik yang masuk lagi. Dia menatap semua orang dengan kepala terangkat. Matanya cerah dan ada senyum bahagia di wajahnya. Sosok wanita ini adalah Ding Yue. Kemudian beberapa wanita itu saling berpelukan. Dan mata mereka yang indah berbinar gembira. Dan Ding Yue tidak menyangka di dalam hatinya bahwa mereka akan berkumpul kembali. Sudah ribuan tahun sejak kejadian di kompetisi 1000 dunia yang membuat mereka semua terpisah. Dan sebagian besar dari mereka telah mati. Namun atas bantuan dari Xiao Yueli, mereka dihidupkan kembali dan berlatih dengan keras di dunia bawah. Sementara Ding Yue, Long Yang, Zheng Hui dibawa ke alam dewa kuno. Zheng Hui terus berkultivasi dengan metodenya yang aneh. Dan Ding Yue terus meningkatkan kemampuannya dalam teknologi Ming He kuno. Sebenarnya mereka bahkan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Aku tidak menyangka bahwa tim pemberani ini akan bertemu lagi suatu hari nanti. Ucap Xiaozan tertawa dan semua orang ikut tertawa lalu menangis dan tertawa lagi. Hanya mereka yang mengerti apa yang telah mereka alami selama 1000 tahun ini. Dan mereka harus membayar harga yang mahal untuk bisa keluar dari dunia bawah. Tetapi hal baiknya adalah kekuatan mereka telah membuat terobosan yang besar. Pada saat berikutnya semua orang masuk dan Xiaoqi sudah menyiapkan makanan lezat di atas meja besar. Dia sudah menunggu semua orang di sini. Melihat ini, terpancar senyuman di wajah Cailin. Seolah-olah dia telah menghilangkan kesombongan dalam amarahnya saat ini. Dan menganggap semua orang sebagai satu keluarga. Xiaoyan juga terkejut melihat Xiaoqi di sini. Dan dia tidak menyangka Xiaoqi akan datang langsung ke alam dewa kuno. Melihat Xiaoyan, dia langsung menghampiri dan memeluknya. Sepertinya Xiaoyan ke depannya akan mengalami kebahagiaan dan kesengsaraan batin. Selain ratu yang selalu menginginkannya, ada juga istri-istrinya yaitu Cailin, Sun-er, Qinglin, Xiaoqi, King Mu'er, dan Sandy yang sudah berkumpul di sini. Saat ini ada juga teman lama. Mereka semua mulai memasuki pavilion. Hanya saja tim Fearless belum sepenuhnya berkumpul sekarang. Karena Long Yan masih terus berkultivasi di tempat lain dan belum menyadari Xiaoyan telah kembali. Pada saat ini Xiaoyan langsung mengambil langkah besar berjalan menuju ke halaman belakang pavilion. Ada beberapa sosok yang sibuk memasak makanan yang lezat. Meskipun sebagai praktisi mereka tidak perlu makan, tetapi makanan yang mereka makan hari ini bukanlah untuk memuaskan rasa lapar mereka, melainkan untuk memuaskan lidah mereka. Dalam keadaan seperti itu, hanya makanan enak yang bisa menandingi keindahan. Tuan muda Xio, tiba-tiba sesosok bergegas menuju Xiaoyan. Li Xiaolong, mata Xiaoyan penuh keterkejutan. Dan pada saat ini ada beberapa sosok duduk di meja panjang. Ketika Xiaoyan melihat sosok yang familiar ini, ekspresi wajahnya bisa dikatakan terus berubah dalam sekejap. Dia terkejut bahagia dan ada perasaan campur aduk di dalam hatinya. Mengapa bocah itu melupakan gurunya? Ada sosok lain yang berjalan perlahan menuju. Pada saat ini ada sosok lain yang berjalan perlahan masuk ke dalam pavilion. Xiaoyan menatapnya dengan samar. Guru Yalau, ucap Xiaoyan langsung melangkah maju dan Yalau juga melangkah maju. Kemudian Xiaoyan berlutut dengan satu kakinya. Sudah lama sekali nak, sebagai seorang guru, aku sangat merindukanmu. Ucap Yalau tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dan membantu Xiaoyan yang sedang berlutut untuk berdiri. Xiaoyan berdiri dan mengangkat kepalanya. Dan melihat sekeliling ada banyak mata yang tampak fokus pada Xiaoyan saat ini. Semua orang kagum atas tindakan yang tidak pernah sombong dengan identitas dan kekuatan yang dimilikinya. Pada saat berikutnya aura di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak. Dan aura langkah keempat Kabaden Kaisar langsung memancar dari dalam tubuhnya. Apakah ini artinya tanpa guru, aku tidak akan menjadi lebih kuat? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya.
Saat ini mata Xiaoyan menunjukkan tekad yang kuat. Hati Xiaoyan bergetar dan itu benar-benar sekokoh gunung. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.